saja kita sudah pilih beberapa pertanyaan dari Tonight Lovers. Langsung kita bacain komen pertanyaan untuk Tanya Habib Jafar. Tanya Habib Jafar. Lupa ya. Udah kelamaan gak dimainin sih. Coba sekali lagi. Tanya Habib Jafar. Deret. Tanya Habib Jafar. Gitu doang aja, Kita Pepe. lihat yang pertama. Yang pertama. Nanya Bib dari Taro nih, gimana hukumnya kalau kita puasa tapi lupa baca niat? Posisi niat itu menjadi syarat sah puasa kita. Jadi kalau di madhab Syafi'i dia harus setiap malam. Jadi biasanya pas tarawih itu diingetin tuh. Iya, emang. Nah, sampai kita sahur. Nah, kalau lupa gimana? Kita bisa mengambil pendapat menurut para ulama dari madhab lain, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, yaitu boleh di pagi harinya. Pas bangun tidur. Pas bangun tidur. Atau juga sebagai bentuk kehati-hatian mengikuti juga mengambil pendapatnya Imam Malik di mana pas sebelum Ramadan, hari pertama sebelum Ramadan atau malam Ramadan pertama Berpuasa niat 30 untuk sebulan hari. penuh. Iya benar. Iya. Biasanya gitu tuh, Beb. Untuk kehati-hatian. Coba yang kedua pertanyaannya nih dari siapa sih nih? Aduh, Vivi Marina ke. Cie, Halo. Vivi. Istriku. Bukan Vivi Karamoy. Assalamualaikum, Bib. Mau nanya, bagaimana cara mengkode sholat yang telah ditinggalkan bertahun-tahun dan cara menggantinya dengan apa? Terima kasih. Bisa ya, Bib? Ya, jadi sholat itu adalah kewajiban yang kalau ditinggalkan dia harus dikodok. Berapapun jumlahnya, mau 10 tahun kayak 20 tahun harus Caranya dikodok. gimana nih? Aku baru tahu. Nah, caranya ya kalau memang terlalu banyak, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap sholat didobel. Jadi satu sholat wajib hari itu plus kodoknya. Jadi misalnya sholat asar dulu, setelah sholat asar yang wajib hari itu, kemudian satu kali sholat asar untuk mengkodok. Niatnya apa, Bib? Niatnya Baca kodok niatnya. sholat. Kodok sholat aja Kodok jawab. sholat. Dan itu harus sampai semua sholat yang kita tinggalkan itu dikodok. Taunya sudah terbayarkan semua gimana, Bib? Lillahi ta'ala. Makanya kita harus ingat-ingat kira-kira berapa tahun ya, kemudian dihitung. Kalau enggak, ya udah seumur hidup kita tiap sholat 2 kali. Karena Paling sholat aman. itu adalah sesuatu yang utama dalam Islam. Karena kalau puasa ya, kita itu masih bisa nggak puasa. Karena entah itu sakit yang parah, halangan, dan lain sebagainya kan. Atau bahkan yang memang cuman bayar fidyah aja. Kayak orang tua yang udah nggak bisa puasa, bayar fidyah. Kemudian haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Tapi kalau sholat, mau kita apapun keadaannya, mau miskin, mau sakit, bahkan udah nggak bisa apa-apa masih harus sholat pakai hati. Kalau udah nggak bisa sholat pakai hati, baru tuh disolatin tuh. Karena udah mati biasanya. Mati. Itu dia. Wah, Satu lagi ya, satu lagi ya. Tanya lagi. Satu lagi. Bib, Bib. kalau buka puasa bukannya lihat fotonya KNZ boleh nggak, Bib? Kan katanya berbukalah dengan yang manis. Iya. Elah. Aduh. Lo bikin jadi orang berdosa lo, Ji. Kok berdosa? Nggak apa-apa. Berdosa. Tapi gimana tuh, Bib? Kadang-kadang mungkin orang Berdosa lu. beda-beda kali tuh, Bib. Ya bukan aku doang ya, siapa aja gitu. Bukalah puasa gitu. Jadi Iya. bercandaan gitu-gitu gimana tuh, Bib? Jadi sebenarnya maksud berbuka dengan yang manis-manis itu awalnya terkait dengan kurma. Iya, Kata kurma. Nabi, berbukalah itu dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, dengan air putih. Nah, itu yang kemudian oleh para ulama maksudnya adalah yang manis-manis. Karena kan tidak semua negara dulunya itu ada kurmanya. Dan nggak bisa impor kurma kan. Nah, dengan yang manis-manis. Nah, maksudnya itu konsumsi makanan atau minuman yang manis. Ada satu lagi ya, Bib ya. Terakhir nih, ada dari Dwiki Epa. Assalamualaikum, Bib. Mau bertanya, apa hukumnya mendahului imam? Misalnya saya sudah sujud tapi imamnya masih, ya ini Masih wudhu. Gimana? Ya, biasa. Mendingan gini nanya. Cepetan aja gitu. Ya, tapi ini penting ya. Maksudnya kalau mendahului imam atau menyamai imam itu dalam 3 hal. Pertama, kalau dalam takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Jadi takbiratul ihramnya bareng atau apalagi mendahului imam itu sholatnya tidak sah. Oh, gitu. Nah, kemudian kalau posisi dia itu mendahului imam, misalnya dia di depannya imam, imamnya di belakangnya, itu diukur pakai lutut. Pakai lutut, maka kalau lututnya di depan imam dia gak sah. Kalau lurus itu makruh. Nah, kalau rukunnya, kayak rukuknya dia menyamai atau lebih dulu 2 kali rukun berturut-turut, itu juga tidak sah sholatnya. Bib, ini sebenarnya cemen banget sih, tapi aku pengen tahu.
kalau misalkan kita sholat nih, ada imam yang cepet banget baca doanya. Jadi aku misalnya Allahu Akbar, terus baru ruku, tiba-tiba baru baca doa rukunya, tiba-tiba dia udah sampai Allah mana itu langsung aja cepet kita juga ikutan gitu. Itu yang termasuk ditolerir. Jadi kadang kan orang baca Fatihahnya tidak secepat imamnya kan. Nah, itu ditolerir tuh kalau terlambat. Ditinggalin aja, belum selesai baca rukunya tetap udah Allahu Akbar juga. Iya, yang penting kan jangan sampai kejauhan gitu. Jangan sampai melebihi 2 rukun. Makanya harus boleh agak belajar lambat, nggak apa-apa. belajar membaca surah Kalau imamnya Al-Fatihah. udah baca duluan, udah baca, kita nggak perlu baca lagi, nggak apa-apa kan, Bib? Karena udah dibacain nama imamnya. Kalau Didengar. surah Al-Fatihah kita juga membacanya. Oh. Suratnya Iya, yang betul. kita nggak usah membacanya. Karena di Quran itu idza quri al-Quran fastami'u. Kalau Al-Quran dibacakan kamu harus mendengarkannya. Bib, kalau ada lewat depan kita tuh gimana sih, Bib, hukumnya, Bib? Iya, Kita maka- kadang mau lewat bingung gitu kan, tapi harus lewat gitu gimana, Bib? Ya nggak apa-apa lewat di depan orang sholat. Di Mekah itu kan orang pada Iya, lewat-lewat. Allah. Cuma katanya di Mekah ada ceritain juga kalau misalnya ada yang lewat sholat, misalnya mau digitin pun kita Enggak, kita kalau ada itu biasanya di masjid-masjid disediakan tuh kayak pembatas tuh. Kalau lewat sebaiknya gitu. Atau sebaiknya itu justru dilakukan oleh orang yang sholat. Kalau dia tahu sholat di tempat umum taruh sesuatu atau di depannya. taruh sesuatu di depannya. Oke lah kalau gitu, Habib Jafar, terima kasih. Terima kasih Mbak semua. Reza, Fadli. Thank you ya. Obrolan kita. Sehat, lancar-lancar ibadahnya di bulan Amin, Ramadan ini. sama-sama. Thank you all crew, thank you My Own Music, thank you semua yang sudah hadir malam hari ini Tonight Show. Tonight Lovers, ding, ya. Sampai ketemu lagi di Tonight Show. Bye, assalamualaikum.